Baik, selamat datang pada video tutorial pengamatan dan identifikasi lumut hati atau divisi Marhantiophyta. Yang pada video kali ini, kita akan lebih berfokus pada pengamatan dan identifikasi lumut hati berdaun. Pada video ini akan dijelaskan langkah-langkah mengenali dan mengidentifikasi lumut hati berdaun berdasarkan karakteristik morfologi dan anatominya menggunakan pengamatan langsung terhadap spesimen. Diharapkan video ini dapat membantu dalam memahami ciri-ciri utama kelompok lumut hati berdaun secara sederhana dan sistematis. Sebelum masuk ke tutorialnya, terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu lumut. Lumut atau bryophytes merupakan kelompok tumbuhan darat sederhana yang tidak memiliki jaringan pembuluh sejati seperti xilem dan phloem. Kelompok tumbuhan ini umumnya tumbuh pada lingkungan yang lembab dan berperan penting dalam menjaga kelembapan lingkungan serta mendukung keberlangsungan ekosistem. Secara umum, bryophytes terbagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu lumut hati atau Marhantiophyta, lumut daun atau Bryophyta, dan lumut tanduk atau Anthoceratophyta. Masing-masing kelompok memiliki karakteristik morfologi yang berbeda sehingga dapat dibedakan melalui proses identifikasi. Pada video ini, pembahasan akan difokuskan pada lumut hati berdaun, salah satu kelompok lumut hati yang memiliki susunan daun khas dan banyak ditemukan pada substrat seperti batang pohon, kayu lapuk, batu, maupun tanah yang lembab. Sebelum memulai pengamatan, disediakan terlebih dahulu alat dan bahan yang diperlukan, meliputi mikroskop stereo, OptiLab, kaca benda dan kaca penutup, palet, cawan Petri, set pinset, pipet tetes, air, laptop, sampel lumut yang digunakan, serta mikroskop cahaya. Untuk cara kerjanya, yang pertama, spesimen lumut yang telah kering dikeluarkan dari amplop spesimen, kemudian dibasahi menggunakan air. Hal ini bertujuan agar lumut yang telah kering dapat kembali mengembang dan mempermudah dalam proses pengamatan dan proses identifikasi. Kemudian, sampel lumut yang telah mengembang diambil sedikit menggunakan bantuan pinset dan diletakkan di atas kaca benda. Kemudian ditetesi dengan sedikit air menggunakan pipet tetes, lalu ditutup dengan kaca penutup. Ketika menutup spesimen, jangan lupa untuk memastikan tidak ada gelembung udara yang terjebak agar pengamatan lebih jelas dan lebih mudah. Sampel lumut kemudian diletakkan di mikroskop stereo dan diamati dengan bantuan kamera OptiLab. Pengamatan menggunakan mikroskop stereo ini dilakukan untuk pengamatan habitus. Bagian penting yang diamati pada pengamatan ini yaitu tipe percabangan pada lumut hati berdaun, karena tipe percabangan ini dapat menjadi kunci identifikasi untuk mengetahui spesies ataupun genus dari lumut hati berdaun tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemisahan daun ventral dan daun dorsal atau underleaf dari lumut hati berdaun untuk pengamatan anatomi. Pada pemisahan ini dilakukan dengan hati-hati menggunakan pinset agar strukturnya tetap dan tidak hancur ketika diamati. Bagian daun ventral dan daun dorsal yang telah terpisah kemudian diambil menggunakan pipet tetes dan diletakkan di atas kaca benda. Lalu ditutup dengan kaca penutup dengan hati-hati
sehingga tidak ada gelembung udara yang terjebak. Pada pengamatan ini dilakukan dengan mikroskop cahaya untuk memperoleh gambaran anatomi yang lebih jelas dari lumut hati berdaun. Untuk pengamatan pertama, dilakukan pengamatan terhadap daun ventral dari lumut hati berdaun dengan perbesaran 4 kali. Pada pengamatan daun ventral ini, yang perlu diperhatikan yaitu bentuk lobus atau bentuk dari daun ventral serta bentuk lobulus yang dapat menjadi kunci identifikasi dari spesies lumut hati berdaun. Kemudian dilanjutkan dengan pengamatan daun dorsal atau underleaf dari lumut hati berdaun. Pengamatan underleaf biasanya dilakukan dengan perbesaran 4 kali atau bisa dengan perbesaran 10 kali untuk memperoleh gambaran yang jelas dari underleaf lumut hati berdaun. Pada pengamatan ini, yang lebih diperhatikan yaitu bentuk dari underleaf, apakah dia utuh atau terbelah di bagian tengahnya, karena hal ini dapat menjadi kunci identifikasi dari spesies lumut hati berdaun. Pengamatan kemudian dilanjutkan dengan perbesaran 100 kali dengan bantuan minyak emersi untuk mengamati struktur anatomi dari lumut hati berdaun. Setiap famili ataupun setiap genus dari lumut hati berdaun memiliki bentuk sel yang khas untuk membedakan setiap genus ataupun setiap spesiesnya. Hal penting yang perlu diamati dari pengamatan sel lumut hati berdaun yaitu bentuk sel, oil body atau badan minyak, serta trigon atau penebalan dinding sel di bagian sudut-sudut sel. Ketiga struktur ini merupakan kunci identifikasi untuk mengetahui genus ataupun spesies dari lumut hati berdaun. Setelah dilakukan pengamatan morfologi dan anatomi, lumut kemudian dapat diidentifikasi dengan bantuan beberapa buku identifikasi untuk memperoleh genus ataupun spesies yang tepat dari sampel lumut tersebut. Berikut adalah beberapa buku yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi lumut, baik lumut daun ataupun lumut hati. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, identifikasi lumut hati atau Marhantiophyta dapat dilakukan melalui pengenalan karakter morfologi utama seperti bentuk talus, susunan daun, keberadaan underleaf, serta ciri-ciri lain yang diamati secara makroskopis maupun mikroskopis. Pengamatan yang sistematis dan mengacu pada literatur identifikasi akan membantu memperoleh hasil identifikasi yang lebih akurat. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan ketika pembuatan video ini. Demikian panduan pengamatan dan identifikasi lumut hati yang dapat kami sampaikan. Saya, Aura Dian Pratiwi, dengan bimbingan Dr. Lilih Khotimperwati, Dr. Jumari, serta Profesor Tri Retnaningsih, mengucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat sebagai media pembelajaran dan dapat membantu dalam memahami proses identifikasi lumut hati, terutama lumut hati berdaun. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.